Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang integrasi usaha tani sayur hidroponik, ikan, dan kedelai. Yang beranggotakan saya sendiri, Kintan Febriana, BP 171023 2004. Selanjutnya Arif Zulpriansah Siregar, BP 171023 1024. Nurul Hidayati, BP 171023 1025. Auliviana Dautari, BP 171023 1026. Quincy Juliane Monica, BP 171023 1027. Khairil Ansyari, BP 171023 2002. Dan Cynthia Salsabila, BP 171023 2003. Materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri. Pertanian berkelanjutan juga diartikan sebagai pengolahan sumber daya pertanian untuk memenuhi perubahan kebutuhan manusia sambil mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam. Salah satu penerapan dari sistem pertanian berkelanjutan yang banyak dilakukan di Indonesia adalah integrated farming system. Untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani, namun tetap menjaga kualitas lingkungan, dikembangkan suatu alternatif bertani yang menerapkan konsep berkelanjutan. Sistem usaha tani integrasi dimaksud agar peternakan, perikanan, dan budidaya tanaman dapat dilaksanakan secara sinergi, di mana masing-masing usaha yang diintegrasi saling mendukung, saling memperkuat, saling ketergantungan satu sama lain, dengan memanfaatkan secara optimal seluruh potensi sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Nurul, dipersilakan. Baiklah, saya Nurul Hidayati, BP 171023 1025 akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Hidroponik adalah sistem penanaman tanaman tanpa menggunakan media tanam tanah dan menggunakan larutan nutrisi. Kebutuhan air pada tanaman hidroponik lebih sedikit dibandingkan kebutuhan air pada budidaya dengan memakai media tanah. Hidroponik memakai air yang lebih efisien, jadi sangat cocok diterapkan pada daerah yang mempunyai pasokan air yang terbatas. Adapun manfaat penerapan hidroponik, yang pertama, hasil dan kualitas tanam lebih tinggi. Yang kedua, lebih terbebas dari hama dan penyakit. Yang ketiga, penggunaan air dan pupuk lebih hemat. Yang keempat, dapat untuk mengatasi masalah tanah. Yang kelima, dapat untuk mengatasi masalah keterbatasan tanah. Baiklah, saya Auliviana Dautari, BP 171023 1026 akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Budidaya selada hidroponik. Selada merupakan sayuran daun yang tergolong ke dalam genus Lactusa. Selada ini termasuk tanaman semusim yang memiliki berbagai bentuk, khususnya bentuk daun. Tanaman ini banyak dibudidayakan petani, terutama di daerah dataran tinggi atau sekitar pegunungan. Budidaya selada hidroponik merupakan cara baru dalam teknik penanaman yang dilakukan tanpa media tanah. Hidroponik lebih dapat memberikan keuntungan, seperti pemanfaatan lahan sempit, pemeliharaan tanaman yang tergolong mudah, dan hasil panen higienis, sehingga sayuran yang dipanen lebih bersih dan sehat. Panen dapat dilakukan saat tanaman berumur sekitar 40-45 hari setelah semai. Pemanenan dilakukan dengan cara dipotong maupun dicabut sampai akarnya. Baik, selanjutnya budidaya selada hidroponik. Selada atau Lactuca sativa merupakan sayuran daun yang tergolong ke dalam genus Lactuca. Selada ini termasuk tanaman semusim yang memiliki berbagai bentuk, khususnya bentuk daun. Tanaman ini banyak dibudidayakan petani, terutama di daerah dataran tinggi atau sekitar pegunungan. Budidaya selada hidroponik merupakan cara baru dalam teknik penanaman yang dilakukan tanpa media tanah. Hidroponik lebih dapat memberi keuntungan seperti pemanfaatan lahan yang sempit, pemeliharaan tanaman yang tergolong mudah, dan hasil panen higienis sehingga sayuran dipanen lebih bersih dan sehat.
Panen dapat dilakukan saat tanaman berumur sekitar 40-50 hari setelah semai. Pemanenan dilakukan dengan cara dipotong maupun dicabut sampai akarnya. Nah, ini dia contoh gambarnya. Sekian. Baiklah, perkenalkan saya Cynthia Salsabila, BP 171023-2003, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya, di mana saya akan menjelaskan mengenai tanaman kedelai. Ada faktor tanah dan iklim, yang merupakan komponen lingkungan tumbuh yang berpengaruh pada pertumbuhan tanaman kedelai, di mana pertumbuhan tanaman kedelai ini tidak akan optimal apabila tumbuh pada lingkungan dengan salah satu komponennya itu tidak baik. Hal ini dikarenakan karena kedua komponen ini harus saling mendukung satu sama lainnya, sehingga pertumbuhan kedelai tersebut bisa maksimal. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan tanaman kedelai, salah satunya yaitu kedalaman olah tanahnya. Kedalaman olah tanah ini merupakan media pendukung pertumbuhan akar. Artinya, semakin dalam olah tanahnya, maka akan tersedia ruang untuk pertumbuhan akar yang lebih bebas. Tanaman kedelai ini dapat tumbuh pada kondisi suhu yang beragam. Suhu tanah yang optimal dalam proses perkecambahan kedelai yaitu 30 derajat Celcius. Kebutuhan air pada tanaman kedelai berkisar antara 350-450 mm selama masa pertumbuhan kedelai. Pada integrasi usaha tani sayuran hidroponik, ikan dan juga kedelai ini, maka kulit ari dari tanaman kedelai tersebut akan dimanfaatkan sebagai sumber pakan ikan, sehingga kebutuhan nutrisi ikan bisa terpenuhi. Dengan adanya integrasi ini, maka tidak akan ada limbah yang terbuang sia-sia, karena limbah yang ada akan dimanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga memberikan keuntungan yang lebih bagi para petani. Baiklah, selanjutnya yaitu skema integrasi usaha tani sayur hidroponik ikan dan kedelai. Dapat dilihat pada bagian berikut ini bahwasanya sumber air yang digunakan dalam penanaman sayuran hidroponik, ternak ikan dan tanaman kedelai adalah air sumur. Yang mana dalam penanaman sayuran hidroponik, ternak ikan dan tanaman kedelai memiliki hubungan satu sama lain. Ampas kedelai dapat dimanfaatkan sebagai pangan ternak ikan, dan kotoran ikan dapat dijadikan sebagai pupuk alami dalam penanaman sayuran hidroponik. Tujuan dari penanaman sayuran hidroponik, ternak ikan dan tanaman kedelai ini untuk meningkatkan produksi petani dan juga peningkatan pendapatan petani, serta produksinya juga dapat digunakan sebagai konsumsi pribadi oleh petani. Dapat juga dilihat bahwa layout integrasi usaha tani sayur hidroponik ikan dan kedelai seperti pada slide berikut ini. Hampir sama seperti bagan sebelumnya, tetapi bagan sebelumnya itu mencirikan lebih jelas. Dapat dilihat pada layout ini, sumber air yang digunakan ialah sumur, yang mana sumber air ini digunakan dalam penanaman sayuran hidroponik, pemberian air untuk kolam ikan, serta lahan kedelai. Untuk pengolahan kedelai tersebut memiliki tempat khusus dan tempat sendiri. Saya Khaira Ansori, nomor BP 171023-2002. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Selanjutnya yaitu analisis biaya usaha tani tanaman hortikultura, ikan, dan kedelai. Kami telah merekumnya di dalam tabel, dan di dalam tabel tersebut sudah ada kebutuhan mengenai hidroponik, kedelai, dan ikan. Selanjutnya yaitu manfaat integrasi usaha tani. Sistem usaha tani integrasi dapat memberikan banyak manfaat tambahan bagi petani kecil, menengah, maupun besar, yaitu berupa keuntungan yang lebih dibandingkan usaha tani monokultur. Selain itu, daur ulang limbah tak terpakai sebagai sumber daya yang dapat menyediakan sumber penting dalam proses produksi seperti pupuk, pakan, dan bahan bakar yang membuat aktivitas bertani berjalan ekonomis dan berkelanjutan secara ekologis. Manfaat lain yang didapatkan adalah peningkatan pendapatan petani karena dengan input hasil daur ulang, petani dapat menghemat biaya produksi yang dikeluarkannya. Dengan adanya integrasi usaha tani ini, kesejahteraan petani juga lebih terjamin. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 6.
Jika ada salah dan kejanggalan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.